selamat datang di Frindimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat ya. Semoga semuanya dilancarkan. Semoga Tuhan membuka pintu-pintu kemudahan untukmu. Kali ini tentang siapa dan di mana dirimu di masa depan. Kita meneropong siapa dan di mana dirimu di masa depan ya. Jadi ini tetap fun healing reading yang membuat kita semangat ya, yang membuat kita bisa melihat bahwa di depan Tuhan itu ngejaga kita dan membukakan pintu-pintu kemudahan di balik satu ujian kehidupan gitu ya lovelies. Ada dua pile ya, pile satu bunga sweet pea, pile kedua bunga amaryllis ya. Karena ini pembacaan umum, kamu boleh pilih dua-duanya gitu ya. Mana aja yang memanggil, yang sesuai dengan intuisimu, mana aja yang langsung menarik perhatianmu, atau pas dilihat-lihat kok kayak menarik yang ini ya, seperti itu. Tapi kok kamu kayak agak ketarik yang ini sedikit, monggo dilihat aja dua-duanya. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok. Disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail ya. Di situ ada nomor WhatsApp, kamu bisa kasih pesan untuk ditanyakan mengenai kapan jadwal dibacainnya. Yang voice note rata-rata hari itu juga. Bagi yang voice call sama video call biasanya nunggu yang ada samaan atau nunggu antrian juga sama ya. Oke. Bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, nanti di pause aja videonya ya. Aku akan mulai dari pile 1. Bye. Halo, pile 1. Tadi kamu pilih bunga sweet pea tentang blissful pleasure. Mengikuti apa yang kayak memanggilmu ya. Dan semesta itu akan membukakan pintu-pintu di mana dulunya tuh hanya ada tembok. Jadi ketika kamu mengikuti panggilan hatimu ya, itu juga kamu akan melakukan apapun dengan cinta. Nah, ini kan tentang teropongan untuk di mana dan siapa kamu di masa depan ya. Oke, coba kita lihat ya lovelies di tarotnya ya, siapa kamu dan di mana kamu nanti berada ya di masa depan. Knight of Swords. Oh my god, the Star. Ini paling aku pilih juga loh. The Traitor. Oke. Ini siapa kamunya, aku pakai yang dari Sufi Tarot. Sedangkan untuk yang di mana ya, itu aku pakai ini yang dari The Gentle Thrills Tarot. Oke. Kita bahas apa dulu ya, siapa kamu di masa depan. Kalau aku lihat dari energi alchemist, kamu sudah melewati suatu perjalanan hidup yang luar biasa. Di masa depan tuh kamu udah melewati ujian kehidupan yang luar biasa. Kamu ibarati alchemist ini merubah suatu cobaan hidup, suatu tangisan, kejatuhan menjadi sukses. Menjadi kamu yang seutuhnya menemukan jati diri. Gitu. Coba kamu baca buku alchemist dari Paul Coelho gitu ya. Aku sorry ya kalau salah pronunciation-nya namanya. Nah, itu juga tentang alchemist ya, tentang judulnya alchemist, tentang pencarian jati diri. Nah, kamu menemukan jati dirimu. Suatu sukses besar kalau kamu menjalani suatu kehidupan dan kamu menemukan jati diri. Gitu lovelies ya. Aku lihat juga di sini kamu punya suatu ketegaran ya. Yang dulunya mungkin aku lihat di energi The Traitor ini ya, sepertinya di perjalanan hidupmu kamu banyak menerima panah-panah fitnah, menerima panah-panah yang mencoba menjatuhkanmu, dan memang beberapa kali kamu terjatuh kalau aku lihat. Tapi siapa kamu di masa depan? Seseorang yang sukses menemukan jati diri, seseorang yang merubah, misalnya kehidupan tuh ngasih kamu lemon, kamu menjadikan sirup gitu ya. Dan aku lihat juga di sini kamu mampu ke depannya itu karena kamu udah jadi alchemist ya. Kehidupan masih ada panah-panah itu, kamu jadikan panah-panah itu dikumpulin terus jadi apa gitu. Misalnya jadi perahu ya, seperti gambar di sini.
menjadikan kamu sosok yang mampu bangkit dari suatu keterpurukan, dan kamu bisa memperlihatkan kepada orang-orang yang menjatuhkanmu, kamu bisa, kamu lebih hebat dari mereka. Gitu lovelies yang aku lihat di sini. Di kehidupan kamu akan sukses. Gitu ya lovelies. Aku lihat juga siapa kamu di masa depan ini, seseorang yang apa ya, kalau aku lihat sih kamu ini orangnya jadinya gercep gitu tentang suatu kehidupan, dalam menolong orang gercep emang dari dulu ya, dalam memberikan sumbangsi kepada kehidupan kamu gercep, kamu tegasnya apa? Karena kamu sudah bisa melindungi diri sendiri. Nah itu kamu di masa depan, nggak lagi membiarkan orang-orang menjatuhkanmu, menguras energimu. Itu yang aku lihat. Dan seperti digambarkan The Star, kamu bisa terkoneksi dengan para penjagamu. Kalau aku lihat ya, banyak pertanda-pertanda datang untuk melindungi kamu, untuk membimbing kamu ke jalan yang seharusnya. Misalnya untuk melakukan suatu misi jiwa di sini. Gitu lovelies. Nah, itu kamu di masa depan. Di mana kamu di masa depan? Aku lihat sih jawabannya di sini. Kamu berada di satu tempat yang nyaman aja. Di mana semesta akan menempatkanmu di suatu tempat di mana di situ kamu ada keluarga jiwa. Di situ ada teman-teman, ada sahabat. Mungkin juga sama keluarga jiwa ini kekasih, pasangan, keluarga yang benar-benar menjaga kamu dan kamu menjaga mereka. Aku lihat di 3 tongkat ini ya, bisa saja kamu berbeda tempat tinggal dari dimana kamu nanti dibesarkan. Misalnya kamu dibesarkan, misalnya aku ya dibesarkan di Sukabumi, aku pindah. Ya nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya ya, ke suatu tempat di mana tempat itu kalau aku lihat di sini ya, untuk kali ini pembacaan umum, ini The Star tuh satu tempat dimana sepertinya kayak kotanya tuh kayak rame ya, kayak kotanya tuh kota yang suatu tempat, maksudnya bukan kota, suatu tempat yang kayak rame ya. Mungkin juga untuk beberapa kasus kayak ada di pantai, kayak banyak tempat pendidikan di situ yang aku lihat ya gitu. Ini tiba-tiba aku mendapatkan suatu intuisi yang mengatakan bahwa orang-orang yang menjatuhkanmu kayak apa ya, maaf ya, kayak mendapatkan karma sesuai dengan apa yang mereka katakan. Nah, di mana kamu berada, di sini ada blissful pleasure ya. Artinya kamu berada di suatu tempat dimanapun itu ya, nggak mesti di kota, suatu tempat di mana kamu akan bahagia. Mengikuti di mana kamu menjalankan apa yang kamu jalankan, misalnya si jiwa ya. Oke, ini ada ini ya. Aduh, ayo ke sana dulu deh. Tadi dia loh yang milihin kartunya, nunjuk-nunjuk yang mana gitu ya. Oke, nah itu di mana kamu berada, di suatu tempat di mana kamu menjalankan suatu misi jiwa kalau aku lihat ya. Coba aku tarik klarifikasi ya lovelies. Aku tarik klarifikasi untuk apa sih sebenarnya yang kamu lakukan di suatu tempat itu. Sepertinya sih emang ya rata-rata kamu berada di suatu tempat di mana kamu beda dari di mana kamu dilahirkan. Aku sih rasa untuk beberapa kasus di tempat di suatu pulau yang jauh, di suatu beda negara juga bisa, gitu. Sebentar ya lovelies, kita lihat apa sih yang kamu lakukan di mana dan siapa kamu di masa depan. Di suatu titik di mana kamu akan nyaman, kamu menjadi seseorang yang juga orang yang beda gitu, orang yang benar-benar menerima apa yang sudah terjadi, benar-benar sekarang ini kayak kamu tuh mendapatkan suatu karma baik dari kehidupanmu, seperti digambarkan Justice. Gitu lovelies. Oh my god, the world. Iya, bisa beda negara, beda pulau. Kalau di mana ya? Kalau di mananya? Kalau siapanya kamu menjadi orang yang berbeda, kamu menjadi orang yang banyak juga menginspirasi orang. Mungkin itu beberapa kasus ya. Kamu ini menjalani satu misi jiwa, di mana misi jiwa itu misalnya kamu jadi misal kamu senang alam nih, kamu jadi seseorang yang benar-benar pejuang penghijauan, memperjuangkan hak asasi orang gitu, memperjuangkan keadilan, bisa ya dalam skala kecil sampai skala besar gitu ya. Pak Satu, makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih like-nya, bye. Maaf tadi ada gangguan.
Halo Pal 2, tadi kamu pilih bunga amaryllis ya, tentang determination and creative achievement. Ini adalah tentang siapa dan dimana kamu nanti di masa depan ya. Kita meneropong ke arah sana. Nah, ini adalah tentang kreativitas kamu ya, bahwa kamu bisa membuat suatu kreatif di mana di situ kamu ada ada sukses, ada pencapaian di sana ya. Gitu, dan pencapaian itu, sukses itu kamu dapatkan dari hasil kerja kerasmu, dari kekekehan kamu, dari your determination ya. Oke, nah ini kan tentang siapa kamu dan di mana kamu di masa depan. Artinya ada sukses di masa depan, ada suatu perubahan besar di kamu, gitu ya. Oke, King of Wands, ya tentang aspirasi inspirasi kalau aku lihat ya. Oke, oh ada the devil. Oke. 4 pedang, 2 of staff, 2 tongkat. Oh oke, daughter of staff. Kencang di Aries, Leo, Sagittarius ya. Tapi ini namanya pembacaan dan hanya 2 pile. Maksud aku zodiak yang kencang aja ya, lovelies. Ada semua kok di sini. Oke. Aku lihat di sini siapa kamu di masa depan. Ada suatu pencapaian di mana ini semua dari hasil kerja kerasmu, seperti digambarkan King of Wands, Raja Tongkat. Di mana kamu ini ke depan akan mencapai suatu titik di mana pencapaianmu itu benar-benar sudah mencapai suatu puncak pencapaian kamu, puncak kreativitas kamu. Karena kalau aku lihat ya, namanya kreativitas, kamu bisa baca dari orang-orang yang mencapai suatu titik kesuksesan di mana sebelum mencapai suatu kreativitas tersebut itu mentoknya berkali-kali, gagalnya berkali-kali. Gitu ya. Einstein aja drop out dari sekolahan ya. Nah, seperti itu yang aku lihat. Karena di sini ada energi the devil. Artinya banyak banget halangan untuk mencapai suatu pencapaian kamu. Mungkin juga ini sebenarnya bukan kreativitas melulu tentang kreativitas, mungkin tentang juga karir atau bisnis. Yang aku rasa untuk mencapai sana kamu pernah mencapai suatu halangan alam, misalnya kayak kemarin ada corona. Ada halangan ini dari orang-orang yang misalnya jealous ke kamu, iri ke kamu dan ingin menjatuhkanmu, bisa. Atau halangan ini juga di kamunya yang kayak pernah merasa mentok berkali-kali. Gitu yang aku lihat. Tapi ke depan ini yang akan kamu dapatkan ya, suatu energi di mana kamu akan mencapai suatu puncak kreativitas dari hasil kerja kerasmu. Kalau ini bisnis, kamu akan mencapai suatu kesuksesan dan kamu akan dikenal kalau aku lihat. Kalau ini karir, kamu akan mencapai puncak suatu karir di mana sebelumnya banyak halangan datang kepadamu. Gitu. Pernah mencapai suatu titik jenuh, pernah mencapai suatu titik, aduh kamu udah merasa mentok banget, pengen balik aja. Gitu ya. Karena di sini belenggunya datang juga bukan dari faktor luar, tapi dari dirimu. Seperti digambarkan the devil ini. Gitu lovelies. Nah, sekarang kita bahas di mana kamu di masa depan. Nah, teropongnya ini yang aku lihat ya. Kamu akan berada di satu tempat di mana sebenarnya kalau aku lihat di energi 4 pedang, satu tempat di mana kamu bisa mengembangkan banyak kreativitas. Gitu, suatu tempat di mana kamu bisa mencapai suatu ide gitu loh. Jadi kamu kalau aku lihat sih kayak pindah-pindah ya, karena di sini ada 2 tongkat nih, ada juga daughter of staff. Jadi aku melihat energi di mana kamu kayak pindah-pindah gitu loh, kayak mungkin aja karir atau bisnismu ini menuntut kamu untuk kayak lebih nomanden ya, kayak lebih pindah-pindah. Mungkin kamu proyeknya, kerjanya memang menuntut kamu untuk pindah-pindah, dan di tempat itu kamu memang merasa dituntut ya untuk mencapai suatu kreativitas tertentu, walaupun pada suatu titik pernah kamu merasa kayak mentok banget gitu loh. Ya misalnya ya, ini bukan yang aku pilih, tapi aku agak tertarik gitu loh ya, karena bisa saja di mana kamu berada itu. Misalnya kalau kamu punya kerjaan yang menuntut kamu kayak banyak dinas luar ya, traveling gitu. Misalnya tahu-tahu kamu di Bali, terus besok-besok kamu di
Lombok untuk mendesain suatu kayak kalau kamu di teknis ya, landscape atau arsitek atau sipil gitu kan, kadang-kadang mentok ya kayak gitu, kayak mentok gitu loh. Tapi kalau aku lihat di sini, kementokanmu ini justru ketika mencapai satu titik itu menciptakan suatu kreativitas yang bagus. Nah, tempatnya ini kalau aku lihat pindah-pindah ya, kalau aku lihat. Tapi kamu akan kembali nanti ke suatu tempat di mana tempat itu nyaman banget bagi kamu. Di mana tempat itu kayak tempat healing kamu, tempat kamu di mana mengembalikan energi-energi kamu, seperti aku lihat di Empat Pedang. Jadi bisa saja kamu udah kemana-mana, tapi akhirnya pulang ke suatu tempat di mana di situ ada kenyamanan. Bisa pulang kampung misalnya, nanti kamu menetap di sana. Gitu, bisa kampung kamu, kampung pasanganmu, bisa tempat orang tuamu dulu, nenekmu dulu, kakek nenekmu dulu, bisa seperti itu. Tapi di perjalanan hidupmu kamu akan mengarungi banyak tempat, mungkin mengarungi dunia gitu, lovelies. Coba aku tarik klarifikasi ya. Ups, sebentar lovelies, belum ya. Oh, Daughter of Swords. Oke. Ini Daughter of Staff. Dan di perjalananmu ya, yang melanglang buana, kamu tuh kayak dapat kayak dapat inspirasi lebih dari tempat-tempat tersebut. Ada 5 koin. Ya, sempat kelelahan aku lihat di perjalanan hidupmu ini kamu ya, sempat merasa jenuh gitu loh. Tapi apapun karirmu, apapun yang kamu lakukan, kamu akan melebur kelelahan ini, kementokan ini menjadi sesuatu yang baik. Bisa karir, bisa suatu kreativitas yang menyangkut seni. Tuh, akan ada suatu dimana ya 7 koin ini hasil kerja kerasmu akan terbayarkan gitu, lovelies. Ada the Fool. Yes, bisa saja ya the Fool ini memang kalau aku lihat, kalau kemananya kamu ya, kembali ke titik nol, dimana ke suatu titik itu tempat yang nyaman buat kamu dimanapun itu. Kalau siapa kamu di masa depan ini kan ada nol nih, ada the Fool. Kamu akan mencapai suatu puncak pencapaian, tapi setelah itu kamu benar-benar membagikan puncak apa yang kamu lakukan ya, kreativitas maupun pencapaian itu, kamu kayak ngebagiin hal itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kayak misalnya kamu membagikan itu dalam tulisan, media sosial, platform media sosial, kayak gitu. Seperti aku lihat di sini ada Daughter of Swords sama Daughter of Staff. Banyak ilmu yang kamu dapatkan dan kamu ngebagiinnya kepada mereka, dan kamu mendapatkan kebarokahan tersebut. Ya, makasih banyak Pile 2 sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye.